Aduh. Kalau udah Ya, oke. oke record. Silakan tutup sepatunya, Pak. Mundur, mundur. Sedang menggunakan masker selama acara mengaji. Nyanyikan lagu Salamat Salamat. Thank
kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak remaja Jemaat Usiana Salatiga. Gedung
Gereja Jemaat Hosiana Saul Kalando, Gereja Toraja Mamasa Klasis Tobadak Raya Kabupaten Mamuju Tengah, Senin 29 November 2021 dimulai. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita akan mendengarkan bersama sambutan Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama kepada Bapak Ustadz Kasmin Nasra SPDI dengan hormat disilakan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, salam kerukunan. Puji kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih disempatkan bersama-sama dalam salah satu acara peresmian Gereja Saul Kalando Toraja Mamasa, dan kita mana meriahnya pada saat pentas 5 etnis di Sulawesi Barat. Tapi ada satu yang perlu saya komentari, pentas seni tadi yang ada bahasa Bugisnya, yaitu lepa-lepa maka cicu masara dua nala natalu pak bisena. Artinya perahunya sangat kecil, tidak bisa dimuat 2 orang, tetapi harus 3 yang menggayuh. Perahunya sangat kecil, tidak bisa dimuat 2 orang, tetapi yang menggayuh harus 3 orang. 2 di dalamnya, 3 yang menggayuh, berarti 5. Itu tidak mungkin terjadi. Inilah makna sebagian daripada semboyan kita adalah lalla tasisara. 2-3 yang tidak sama akan tetapi selalu bersama. Mungkin kurang lebih begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, supaya apa? Saya padukan dengan oleh-oleh dari peran kerukunan umat di Manado yang sekaligus peran kerukunan internasional di Manado, bahwa torang semua ciptaan Tuhan. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada perbedaan dari segi hubungan manusia. Kalau orang Bugis, orang Islam berkata, telu temas sarang, 2 temal laisen, 3 selalu bersama, maka ajaran daripada Kristiani adalah Trinitas. Ajaran dari Hindu adalah Trimurti. Perbedaan penamaan yang tidak sama akan tetapi tujuannya sama adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang-orang, saya kutip daripada salah satu pemateri Bapak Lukman Hakim Syaifuddin, mantan Menteri Agama, bahwa ajaran radikalisme di Indonesia harus ada yang arti positif dan tidak boleh ada kalau arti negatif. Radikal di semua agama harus ada, supaya mereka semuanya adalah istiqomah dalam agamanya, tidak mencampuri agama orang lain. Yang kedua,
kutip dari pembahasan kita beberapa waktu lalu di Hotel Mamuju, berkata bahwa orang-orang yang tidak mau memelihara kerukunan berarti ada 3 penyakitnya. Yang mana penyakitnya? Kurang baca, kurang rekreasi, dan kurang gaul. Kalau kita kurang gaul, pasti orang lain kita salahkan. Kalau kita kurang baca, orang lain kita salahkan. Dan kalau kita kurang rekreasi, hanya di Kalando terus, hanya di Tobadak terus berjuang, tidak pernah ke Toboyo, maka apabila kita melihat orang Toboyo pasti berkata salah dari mereka di sana. Kenapa? Kurang rekreasi. Kita di Indonesia yang menganut ajaran Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Satu apa itu? Satu kekuatan NKRI harga mati. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus mohon maaf kepada Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Asisten. Kita di Mamuju Tengah yang 5 agama, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, yang semuanya ada dalam kurung kerukunan beragama. Saya sebagai ketua umum, maka wakil saya harus yang non-Islam. Siapa itu? Pak Pendeta Abner. Silakan berdiri, Pak. Tapi kalau interagama, antar umat beragama, maka kami harus turun meyakinkan siapa yang bertikai Islam dengan Nasrani, Islam dengan Kristen, maka saya turun sebagai wakil Islam, dan yang Kristen dan wakil Protestan misalnya turun mendamaikan mereka. Inilah peran FKUB. Oleh sebab itulah kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mari kita bersama-sama jalin komunikasi internal dan eksternal dalam rangka melihat ke depan bahwa kita di Mamuju Tengah sudah ada namanya Desa Dasar Sadar Kerukunan yang ada di Sulawesi Barat, itu Desa Pelongaan. Dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan kami kembali akan memperjuangkan supaya Mamuju Tengah mendapatkan Harmony Awards kerukunan yang tingkat 1 di provinsi, di seluruh provinsi Sulawesi Indonesia. Demikian, lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerukunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara kami dari kaum muslimin, salam sejahtera dan shalom untuk kita semua. Yang saya kasihi Bapak Asisten mewakili Pak Bupati kita. Pak Bupati memang kami rindukan juga Pak, tapi Tuhan mengutus Bapak ke sini. Kita beri tepuk tangan beliau yang mewakili Pak Bupati kita. Saya yakin yang diwakili dan yang mewakili sangat peduli kepada umatnya. Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mateng, kami kasih yang kami hormati. Pak Ketua FKUB dan semua jajarannya yang hadir, saya terkagum Pak dan tersentak mendengar sambutan kasih dari Pak Ketua FKUB dengan kasih dan hormat. Saya sebut namanya Pak Ustadz Kasmin. Kalau dulu Pak saya pernah jadi sekretaris FKUB Lutim, ketua saya itu Ustaz Ardias Bara, dan saya selalu panggil dia Pendeta Ustaz Ardias Bara. Dia panggil saya Ustaz Depatola. Dan dulu di Surabaya kami sepakat di daerah Tambang, kami sepakat untuk kalau ada pernikahan yang Nasrani yang menikah, maka panitianya Muslim dan sebaliknya.
itu dalam rangka betul-betul menerjemahkan kesejatian beragama. Para tokoh-tokoh pemerintah lainnya yang hadir yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Lalu kemudian ada Pak Sekung BPMSGT yang putih hitam orangnya tapi bajunya putih. Pak Pendeta Modal Hakat, beliau adalah sekretaris umum. Kami ini pengurus baru. Saya ketua umum yang baru saja terpilih dan beliau adalah sekretaris umum. Ada Pak Ketua BPK, Pak Pendeta Abner, ini seniman penyanyi luar biasa. Dan rekan-rekan pengurus klasis yang lain, para pimpinan jemaat Tuhan yang ada di jemaat Salu Kalando di sini. Perkenankan saya mengutip satu ayat kitab suci, dan ini berasal dari kitab Mazmur. Dalam Islam namanya kitab Sabur. Sumbernya dari Daud. Mazmur 133 ayat 1. Ini penting sekali. Sungguh, benar-benar tidak main-main. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Kemudian dikatakan, apabila saudara-saudara diam dengan rukun, tidak kacau. Lalu kalau baca 3 ayat dari kitab Sabur ini, kitab Mazmur ini, di belakangnya ditulis, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Orang yang suka kacau pasti tidak akan pernah mampu bisa menikmati kebahagiaan dan berkat Tuhan. Itu bedanya kalau kita selalu hidup rukun dan damai. Saya katakan, kalau kita makan cuman lombok terasi, tapi damai, Pak, nikmat itu makanan. Tapi meskipun di hadapan panggang, tapi hati tidak damai, pasti tidak nikmat. Karena itu saya sangat-sangat berterima kasih ungkapan sambutan dari Bapak Ketua FKUB yang saya pikir inilah yang menjadi gambaran sejati umat-umat Allah, umat-umat Tuhan yang ada di Mateng di sini. Harapan kami ini menjadi kabupaten percontohan untuk seluruh Indonesia dalam hal kedamaian, dalam hal moderasi beragama, dalam hal toleransi umat beragama dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan, memang indah sekali kalau ada kolaborasi. Kalau dari sisi iman Kristen, Pak Ustaz dan Bapak Ibu dari saudara-saudara kami dari kaum Muslim dan juga dari Hindu ada, ternyata sama Pak intinya. Kalau Kristen itu satu simbol yang ada di sini Pak, ada salib. Salib itu bukan perang salib, itu sudah lewat. Salib itu 2 inti relasi manusia. Semakin kau mencintai Tuhanmu dan mau tidak mau kau harus semakin mencintai saudaramu. Gagal kau beragama, beriman Kristen kalau kau mengatakan aku mencintai Tuhanku tapi sekaligus engkau membenci saudaramu. Itu bohong. Sehingga saya katakan ironis ketika justru agama yang mestinya membuat berkat inti setiap agama, tetapi justru itu menjadi sumber perpecahan, perselisihan dan fanatisme dan lain sebagainya. Saya tidak setuju dan saya yakin tidak ada agama yang setuju bahwa semakin orang mencintai Tuhan yang semakin membenci saudaranya. Tidak masuk akal saya, Pak. Sehingga ini selalu saya katakan, inti agama itu adalah kau mencintai Tuhanmu menurut keyakinanmu, maka menurut keyakinanmu itu kau semakin mencintai saudaramu. Dan saya kira ini luar biasa Bapak Ibu yang boleh kita alami, kita rasakan. Kami sangat bersyukur, berterima kasih ketika kami mendapatkan
pemerintah yang betul-betul menghayati keyakinannya, agamanya, dan mengayomi masyarakatnya. Di Kabupaten Mamasa, Pak, saya biasa terang-terangan kepada para dewan, saya katakan, jangan jadi dewan kalau cuma mau memikirkan dirimu sendiri. Dewan itu namanya saja Dewan Perwakilan Rakyat, yang dalam pikirannya, otaknya itu dia hanya memikirkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan dirinya sendiri. Banyak orang, atau mungkin 75% anggota DPR biasanya, mohon maaf, mungkin tidak di sini, dia masuk dewan itu karena dia mau memperkaya dirinya, mengisi pundi-pundi kantongnya. Kalau di Mamasa saya selalu ingatkan teman-teman dewan, Pak, jadilah wakil rakyat yang benar, yang betul-betul memikirkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan dirimu sendiri. Ya, saya kira ini penting. Terima kasih untuk Bapak Ibu teman-teman di sini yang mempersiapkan tarian yang luar biasa. Itu gambaran lintas etnis, lintas agama, lintas semuanya yang menjelaskan bahwa memang tidak ada yang lain yang harus kita lakukan di negara ini adalah menciptakan suasana persaudaraan sejati, kerukunan sejati. Kalau FKUB di Jogja itu mereka pakai istilah forum persaudaraan sejati. Jadi dia bukan sekedar forum komunikasi atau forum kerjasama, tapi forum persaudaraan sejati. Berdasarkan apa? Berdasarkan spirit setiap keyakinan agama yang kemudian mempertemukan orang. Karena itu Pak, saya terus terang, saya sangat bangga sebagai pimpinan gereja. Saya bangga sekali Bapak Ibu boleh hadir di sini, dan saya pikir itu betul-betul tulus ya. Bukan karena persaudaraan, atau kan ada juga toleransi politis, Pak. Ada toleransi politis. Orang bertoleransi terpaksa karena ada maksud-maksud politisnya. Dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini bukan karena itu, tapi betul-betul tulus ya, menerjemahkan. Saya kira itu yang kami patut syukuri. Sedikit saya mau jelaskan Bapak Ibu paham gereja kami, Gereja Toraja Mamasa, tentang hubungan gereja dengan pemerintah. Yang pertama, pemerintah itu adalah hamba Allah. Itu teologi Kristen. Jadi pemerintah Bapak Ibu adalah hamba Allah untuk kemaslahatan umat, untuk kepentingan umat, untuk kesejahteraan umat. Itu sebabnya kami sangat menghormati pemerintah dan harus menghormati. Kemudian yang kedua, pemerintah itu adalah mitra gereja. Kan objeknya sama, Pak. Jadi kalau di sini saya tahu sekali Pak Bupati kita, kalau dia mensejahterakan katakanlah entah berapa persen orang GTM di sini, kalau kami mau katakan, itu sama saja misalnya 10%. Mensejahterakan 10% warga GTM di Toba Raya itu sama dengan 10% warga Kabupaten Mateng. Cuma kan namanya saja yang berbeda. Warga gereja tapi warga masyarakat. Kalau pemerintah memahami ini luar biasa sekali. Dia tidak akan pernah bisa memilah-milah antara kepentingan gereja dengan pemerintah masyarakat. Lalu kemudian ini penting sekali kami sampaikan supaya bapak-bapak, orang-orang tua kami di kabupaten di sini memahami bahwa ini paham gereja tentang relasi antara pemerintah dengan gereja Toraja Mamasa. Gereja kami sekarang ini kalau sedikit sejarah Pak, kami Gereja Toraja Mamasa ini lahir pada tahun 1912-13, kemudian resminya itu sebagai lembaga tahun 1947 ya, dan dia jauh sebelum pemerintahan Indonesia. Lalu kemudian dia tersebar sekarang sudah berada di 5 provinsi, tentu terutama di Provinsi Sulawesi Barat, lalu kemudian di Sulawesi Selatan, kemudian di Palu, Sulawesi Tengah, lalu kemudian ada di DKI Jakarta, dan terakhir di Kalimantan. Warga kami tersebar di seluruh daerah pelayanan ini dengan prinsip bahwa Gereja Toraja Mamasa juga bergandengan dengan semua komponen masyarakat untuk turut serta memberitakan damai sejahtera bagi umat manusia. Yang terakhir sekali kami ingin sampaikan, kami titip warga kami Pak, warga Gereja Toraja Mamasa. Kami sangat bersyukur karena warga GTM di sini bahasa yang ada sekarang itu tidak malu-maluin.
Jadi menjadi kebanggaan kami juga warga Gereja Toraja Mamasa boleh berperan di berbagai bidang sektor pemerintahan, dan khusus sebagai lembaga di sini tentu kami dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa menyampaikan bahwa kami punya umat di sini diberi perhatian yang bisa diberi perhatian tentu, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan semua komponen masyarakat dan khususnya orang-orang tua kita di pemerintahan ini untuk memikirkan kepentingan masyarakat kita. Saya kira ini saja yang kami sampaikan. Sekali lagi sangat hormat dan bersyukur kehadiran Bapak Ibu sebagai orang tua dari pemerintahan dan juga dari tengah-tengah masyarakat. Saya mengakhiri dalam bahasa Masa Kuru Sumanga atas kehadiran kita semua. Kami yakin dan percaya, kami doakan Bapak Ibu sekalian di pemerintahan dan di OFKUB akan terus diridhoi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dalam tugas panggilan dan pelayanan tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, para hayam. Selamat siang untuk kita sekalian. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, lakun dinukum waliyakin. Amma ba'd. Yang saya hormati para pendeta, para pastor, terkhusus para bapak ibu jemaat Gosyada Salu Kalando yang saya hormati dan yang saya banggakan. Yang saya hormati Bapak Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Mamuju Tengah beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tobadak dan perangkatnya. Yang saya hormati segenap unsur pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati para saudara-saudara insan pers yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Saudara-saudaraku, para hadirin yang tidak sempat saya sebut satu persatu, yang saya hormati dan yang saya banggakan. Sepertinya kok kurang enak saya pakai penutup mulut Bapak dan Ibu sekalian, supaya Bapak dan Ibu juga mungkin belum pernah lihat sama saya, sekarang bisa lihat sama saya. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingat kisah. Pada saat itu terlahirlah seorang bayi keturunan manusia yang namanya Ishak. Dan juga saya teringat di kisah itu juga terlahir seorang anak yang bernama Ismail, yang dua-duanya berasal dari bapak yang sama. Hanya yang melahirkan itu yang berbeda. Yang satu dilahirkan oleh Sarah dan yang satu dilahirkan oleh
Hajar. Itulah kalau kita baca di riwayat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Para bapak dan ibu sekalian, saya mengawali dengan Alkisah ini karena dua insan yang dilahirkan dari bapak yang sama, dari rahim yang berbeda, ini membawa betul-betul dunia ini menjadi sekarang ini. Mereka bersatu padu, mereka hidup rukun tanpa ada sekat di antara mereka. Nah, inilah tadi saya terinspirasi oleh sambutan Bapak Ketua FKUB Mamuju Tengah. Mamuju Tengah ini tidak hanya mencontoh dari daerah lain, tapi Mamuju Tengah ini harus menjadi contoh daerah lain. Sanggup Bapak dan Ibu sekalian? Sanggup? Sanggup ya? Insya Allah. Saya selaku yang mewakili Bapak Bupati sebelumnya menyampaikan mohon maaf kepada kita sekalian. Sedianya beliau ini hari mau hadir di tengah-tengah kita, tetapi kemarin diamanahkan kepada saya supaya saya bisa menghadiri giat ini karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan kita semua, para jamaah sekalian, Bapak Ibu Jemaat Hosiana Salukalando, senantiasa kita semua mendoakan beliau supaya tetap sehat dan tetap bisa menjalankan amanah yang kita berikan untuk memimpin daerah ini, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, saya tadi mengatakan bahwa Mamuju Tengah ini jangan hanya mencontoh daerah lain, tapi kita harus bisa menjadikan contoh bagi daerah-daerah lain. 5 agama yang hidup rukun di Mamuju Tengah ini, ayo kita bina, ayo kita tingkatkan, ayo kita betul-betul menjadikan umat kita menjadi umat yang guyup, umat yang rukun di daerah kita ini, bahkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa tahun yang lalu, Tobadak ditempati oleh rembuk nasional para umat Kristen. Ini menandakan bahwa kita ini sudah bisa dijadikan contoh oleh daerah lain. Apa yang mau dicari Bapak dan Ibu sekalian? Tidak ada kecuali kerukunan di antara kita. Dalam Islam tadi saya sempat mencuplik atau memotong satu saja penggalan dari firman-Nya Allah, firman-Nya Tuhan, lakum dinukum waliya. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Apa yang dipertentangkan? Hablum minan nas. Kita ini sesama manusia. Kita ini harus rukun, harus saling berhubungan. Makanya jamaah sekalian, saya teringat kata-kata bijak bahwa 3 kata ini kalau kita ingin hidup rukun, damai, dan senantiasa mendapatkan rezeki dari Tuhan, itu ada 3 kata bijak itu. Apa? Yang pertama berbakti, yang kedua bergaul, dan yang ketiga berbagi. Berbakti dalam artian kita harus berbakti kepada orang yang melahirkan kita. Kalau saya, Bapak dan Ibu sekalian, lahir 2 kali. Maaf, ini saya istilahkan lahir 2 kali. Karena lahir yang pertama
dari rahimnya sang mama. Lahir yang kedua dari rahimnya transmigrasi. Saya ini transmigran di UPT Salopang 2. Saudara saya di Salopang 2 itu banyak juga yang dari Toraja, dari Mamasa. Saya dengan saudara saya hidup rukun. Tidak ada selama ini yang namanya cicit-cuit, nggak ada. Maaf barangkali saya mencampur bahasa saya ini, jawab Bapak Ibu. Nah, saya mulai tahun 92-93 di Salut Pangkang 2, sekarang Bamba Manurung, sekarang desa Bamba Manurung. Saya asli transmigran di sana. Saya awal-awalnya itu dilirik orang, dilirik bukan berarti apa, tapi dibilang, Pak, kita itu sarjana, dokter Andes, kok ikut transmigrasi? Saya bilang, saya ingin membangun daerah. Saya ingin punya saudara banyak. Alhamdulillah, ternyata saudara saya banyak sekali. Itu yang pertama, berbakti bagi umat, bagi jamaah, bagi jemaat. Maka berbakti yang kedua itu adalah kepada pimpinan agama kita, yakni pendeta, pastor, ulama. Kemudian yang kedua adalah bergaul. Bergaul dalamnya adalah berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Di Mamuju Tengah ini ada 11 etnis, Bapak dan Ibu sekalian. Makanya tidak salah, tidak keliru kalau semboyan kita di Mamuju Tengah ini adalah Lala Kasih Sayang. Biarpun terurai, tapi tetap bersatu, tetap utuh kita ini. Kalau saya memanai, mungkin kita semua satu asumsi, sebenarnya Lala Kasih Sara itu tidak jauh dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bayangkan 11 etnis yang ada di Mamuju Tengah. Betapa banyaknya suku di Mamuju Tengah. Makanya di saat-saat awal transmigrasi, kita itu sering mengistilahkan Indonesia mini, Indonesia besarnya. Dan semoga kegiatan kita hari ini senantiasa diridhoi, diberkahi oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang untuk kita sekalian. Oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Kabupaten Mamuju Tengah, didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Ketua Majelis Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa, Ketua Kerukunan Antar Umat Beragama menuju tempat yang telah ditentukan. Baik, kita mulai dengan hitungan ketiga. 3, 2, 1. Selanjutnya penandatanganan prasasti. Izin kiranya bisa di
Baik, kami mohon kesediaan Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang hadir untuk bertepuk tangan selama 16 detik. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa bertepuk tangan selama 16 detik adalah simbol proses pembangunan gereja Jemaat Hosana Salu Kalando di Kabupaten Mamuju Tengah selama 16 tahun. Saat ini di sini akan ditabiskan untuk menjadi rumah seluruh jemaat, rumah ibadah dan pusat pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini. Gedung yang menjadi wajah kemuliaan Tuhan di dunia. Kita menyanyikan Mars Gereja Toraja Mamasa. Seluruh jemaat dipersilakan berdiri. Pujian responsorial. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik. Pujian sebab Engkau mengajarkan ketetapan. Sekarang kami berdiri di pintu gerbang-Mu. Oleh karena umat Tuhan Allah kita akan dapat mencari kebaikan bagi-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Mengangkat tangan. Gedung Gereja Jemaat Hosana Salu Kalando ditahbiskan di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus.